waktu kemarin HRS pulang gitu, itu tiba-tiba lihat kan bandara udah kayak apa gitu. Itu nggak diundang, nggak tahu gimana, pokoknya tahu pulang penuh. Terus ada kejadian juga nikahan gitu kan, Tamburan, terus ada yang di puncak, ada yang apa ya, dan sekarang tersangka akan ditangkap gitu. Ini dari pandangan Mardi Gui itu apa gitu? Sesungguhnya apa memang dia itu harus pulang dan kemudian emang untuk ditangkap atau apa sih? Wah, jangan ketawa doang. Kalau saya menyatakan ini as it is, apa adanya, maka waktunya belum tepat. Oke. Karena itu saya... Dan tidak akan pernah tepat kayaknya. Ada waktunya suatu. Tapi kalau... Jadi too early bagi saya untuk mengungkapkan informasi ini. Jadi banyak teman-teman yang HRS itu bagaimana, coklat itu bagaimana, ini rekayasa kah, ini bedil-bedilan kah, ini kesengajaan kah pulang dan lain sebagainya. Gini, ini lagi panas-panasnya. Iya. Maka segala informasi yang saya akan buka itu akan menimbulkan pro kontra. Karena saya tidak mau jualan. Saya menunda sedikit, saya minta teman-teman bersabar. Saya menunda sedikit aja. Tapi kita akan buka, kita akan reveal. Jadi kalau mau sederhananya begini, kalau mau sederhana, Mbak Indi ingat suatu hari dulu di TV ada seorang magician. Magician ini dia membuka seluruh tabir rahasia bagaimana orang melakukan magic. Sehingga orang kalau melakukan trik yang sama garing. Oke. Nah, banyak dia diprotes, mungkin 90% magician protes sama dia karena gara-gara dia begitu dia nggak bisa dagang. Karena dia kan? Buka. Karena gitu dia kan? buka. Misalnya trik. Ternyata gitu doang, sulap gitu ya. Magic. Telur dimasukin ini ke ando sapu tangan terus dipecah terus masih telur juga. Loh, tadi ininya kemana gitu ya? Dulu kita penuh aha, penuh wow gitu ya. Begitu dibuka, gitu doang. Ya. Nah, akhirnya kan 90% magician hampir bubar karena nggak bisa dagang, marah. Tetapi di sisi lain, magician yang benar-benar berkreasi menciptakan new magic dan itu mereka tutup. Sekarang magician dan ilusionis menjadi lahan yang baru yang nggak bisa ditiru. Dan itu sekarang naik 2-3 level. Bayangin kalau dia dulu 15 tahun yang lalu dia tidak buka, maka magic akan menjadi sama dengan 100 tahun yang lalu. Nah, balik lagi ke yang itu. Nah, Bossman ini niatnya adalah membuka magic reveal, the political reveal mau dibuka. Supaya yang anjing-anjingin nggak banyak. Kampret tuh, bangke tuh Bossman gitu kan. Dibuka nih rahasianya, gini loh cara korupsi. Jadi korupsi yang paling rendah adalah makan anggaran. Korupsi yang paling tinggi rubah kebijakan. Wah, ini ada magic yang harus dibuka nih. Hal ini. Tapi jangan sekarang, ini masih anget. Kalau masih anget nanti tujuan dia yang mulia tidak tercapai, tujuan yang ini yang mulia tidak tercapai. Ada dua yang mulia berarti ya? Karena kita nggak kan CCM, semua orang punya cita-cita mulia kan. Semua orang punya CCM-nya masing-masing gitu ya, punya kebenarannya masing-masing. Itunya jangan dirusak dulu. Karena kita nanti menjadi orang yang ya persona non grata dari semuanya. Sementara kan kita mau ambil pelajaran, kita bukan mau jadi terkenal. Kita nih nggak nyari nama kok gitu ya. Jadi kita nih nggak nyari jeneng bahasa Jawanya, kita nih nyari jeneng gitu ya, nyari duit, bukan jeneng gitu. Nah ini, jadi suatu hari kita akan buka dari sisi kebenaran dari dua belah pihak. Dari kedua belah pihak. Dari kedua belah pihak. Jadi orang bisa ngeliat, oh ini landasannya ini, oh Cinanya begini, Amerikanya begini, Tiongkoknya begini, oh tujuannya ini. Indonesia, oh ininya begini, nah gitu ya, sabar gitu ya. Oh salah toh ternyata, nah gitu kan. Aduh. Sabar. Jadi saya beberapa kali kalau teman-teman mulai hafal dengan gayanya kita nunggu cool baru kita naruh gitu. Cool kayak sekarang ini orang lagi rame HRS, lagi rame tembak-tembakan, dia masih bilang Biden bisa kalah, Trump bisa menang. Lu gila kali ya. Tembak-tembakan juga itu tiba-tiba aja gitu di tol. CCTV di kilometer ini pada mati gitu kan, orang juga kok tiba-tiba langsung rusak ya di wilayah itu gitu. ya orang juga langsung banyak analisa sendiri juga gitu loh Mas Owi.
kita nggak ikut dulu. Mohon maaf, kita saking taunya menjadi tidak tepat karena momentum. Jadi bagi saya momentum. Apa sih atau bahayanya kalau ngomong? Kan ujung-ujungnya kita ini ingin bernegara ini dalam arah yang menjadi negara berdaulat, powerful, menjadi global player, menjadi pemainnya bukan jago kandang, bukan tarkam, bukan antar kampung, bener nggak? Nah, ini tuh harus sampai jadi dulu baru hikmahnya kita beri. Ini masih di sini, masih belum di atas. Tuh. Nanti eskalasinya masih naik nih. Biarin aja. Nyawa 6 lewat juga biarin aja. Itu nyawa kan udah terjadi, nggak akan terjadi lagi. Tapi eskalasinya naik. Nah, eskalasi naik ini begitu mateng. Nah, ini yang bener nih, gitu. Baru kita ngomong. Masih begini. Too early. Jadi kayak gini deh. Sewaktu Biden menang jadi oleh quick count, dinyatakan selamat, padahal KPU Amerika belum memutuskan. Iya. Jangan, kenapa sih mesti buru-buru? Kayak di sini kan? Kayak di sini juga kan? Kita cuma bilang alhamdulillah Anda menang. Udah sebatas itu. Tapi kita belum menyelamatkan Anda. Selamat ya, selamat berjuang, semoga amanah. Nanti pada saat KPU menyatakan dok, bener nggak? Iya. Jadi hal itu membuat kita ngerti bahwa ini udah puncaknya, nggak bisa digugat lagi gitu ya. Gak usah buru-buru, sabar. Ini pun masih sama nih. HRS dengan kasus ini masih akan naik, belum sampai dognya gitu. Nah, di situ baru kita buka gitu. Jadi kita selalu membuka sesuatu yang sudah matang. 1989 waktu itu ada Tiananmen, peristiwa Tiananmen. Pejabat Cina ini ada dalam dilema, mau ikut demokrasi Amerika, demokrasi ala Amerika ala Barat, atau China akan mempunyai platform sendiri. 12 jenderal menghadap Politburo, kalau ikut Amerika terbasah leher kami. Boleh baca, itu judulnya adalah bukunya The Secret Meeting That Changed China. Itu judul bukunya. The New Tiananmen Papers. Ini akhirnya China waktu dulu, Michael Hudson, guru besar ekonomi, ngajar di Peking University. Xi Jinping adalah salah satu murid dia. Jadi mereka bilang konsepnya Hudsonian akan dipakai. Nah, sejak saat itu China memutuskan, Tiongkok ya, saya selalu menyebut Tiongkok sebagai negara karena China adalah ras. Saya nggak anti China, saya anti komunis Tiongkok. Nah, ini harus clear nih. Oke. Bukan rasnya, bukan orangnya, tapi ya arah itunya ya. Iya. Jadi kalau Taiwan dia bukan komunis gitu ya. Ini sekali lagi ini cuman terminologi yang supaya paham. Kalau nyebut Tiongkok sih gitu, karena negara yang komunis gitu ya. Nah, kebijakan dia kalau komunis itu di dalam negaranya saya nggak ada masalah. Tapi sewaktu dia ofensif, walaupun pakai ekonomi, kita mempertanyakan, bukan anti loh. Kita mempertanyakan ini hanya saya harus banyak yang harus saya luruskan karena orang-orang banyak bilang lu anti Cina ya gitu. Enggak, partner bisnis gue Cina semua. Komisaris gue berapa yang Cina gitu ya. Dan saya pun berdagang sama orang Cina yang di Cina, yang di Tiongkok. Tapi swasta. Saya ini anti BUMN yang di bawah kementerian. Kenapa sih? Indonesia juga anti. BUMN Indonesia juga anti. Temasek, Kasana itu BUMN, tapi tidak di bawah kementerian. Tidak ada yang bukain selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Tidak dalam struktur departemen. Karena kalau dia di dalam departemen, jadi secara undang-undang ya, presiden dibantu oleh menteri. Itu dalam undang-undang. Menteri ini kementerian itu adalah regulator. Sementara di bawahnya dia namanya operator. Operation. Jadi contoh, BUMN itu badan usaha milik negara. Kalau di bawah kementerian, dia regulator, dia operator, mati swasta. Jadi kalau saya nih dapat mandat, saya bubarin itu departemen BUMN, kementeriannya, bukan BUMN-nya. BUMN-nya di bawah menteri terkait. Itu sebabnya Mardigu tidak pernah dapat mandat buat itu. Karena itu nggak pernah dapat mandat. Gitu. Iya, itu sebabnya. Karena teman-teman nanti nggak, yang itu tim sesnya nggak bisa dapat jabatan komisaris. Nggak dapat. Siapa yang membantu bosman gitu kan? Aduh, ya ampun. Ya udah, pokoknya sekarang bosman
Sontoloyo ini Iya. banyak ya udah ngecap aja gitu, ngecap aja gitu. toh nggak dianggap kan gitu. Jadi Ya, oke. jadi kita bunyi aja bahwa loh kalau Anda saya setuju BUMN di bawah kementerian, ya monggo ya argumenmu aja. Kita nggak setuju karena begini, karena akhirnya menjadi lahannya tim ses untuk duduk, sementara kalau Bosman dapat mandat, tim ses nggak dapat apa-apa, ngapain gue bantu dia, bener nggak? Iya. Itu jadi saya pikir oke, kita paham, bener nggak? Gitu. Aku tuh kan kenal Mas Wowi dulu pengawal Ya. terorisme, ceritanya gitu ya, Ya. ceritanya. Terus udah gitu kemarin-kemarin kan banyak tuh di YouTube, ya sebut saja gitu yang terkenal tuh semuanya ada Mardigu. Tunggu ini perasaan narsum gue nih. Tunggu ya. Ini gue harus dapat nih narsum gue nih. Tapi kamu tuh ada di mana? Tuh sampai kayak digilir gitu kan di beberapa YouTuber terkenal gitu, Iya, Mas iya. Wowi, ya kan? Dan kebanyakan yang mereka pengen ungkap itu lebih ke apa, konspirasi kayak gitu kan? Bener nggak? Jadi awalnya mungkin saya punya diary di sosial media yang selalu nama saya samar atau tempat saya samar, pokoknya saya tulis sebagai ungkapan, karena saya dari dulu nulis diary. Namanya apa dulu? Enggak, diary pribadi, benar-benar diary pribadi. Terus Aha. begitu ada Facebook di 2010-11, saya pindahkan diary tersebut ke sosial media, tapi saya samarkan, jadi tidak, bahasa Jawanya tidak cetol gitu ya, tidak benar-benar nulis as it is saya tulis. Hanya mengekspresikan hari ini mau apa, hari ini ngapain, dan lain sebagainya. Ternyata cukup banyak peminatnya gitu ya, sampai Sosmednya dulu udah IG atau sosmednya belum, masih Facebook? masih Facebook. Terus ternyata cukup banyak dan cukup banyak, tapi tahun bergeser 2013-2014 ternyata anak-anak muda yang generasi milenial lebih suka gambar gitu kan. Terus waktu itu tulisan. Waktu itu masih tulisan. Oke. Terus beberapa tim kita bilang, gimana Pak kalau ini dalam bentuk gambar, dalam bentuk itu. Saya bilang, wah ya bolehlah digarap gitu. Nah terus suatu hari saya ada teman punya radio gitu ya, terus dia bilang, Mas bisa siaran nggak? Saya bilang, waduh, kalau siaran dengan apa namanya temanya apa gitu kan, saya harus tahu dari awal. Dia bilang, enggak, ini kayak acaranya Mbak Indi lah, apa aja gitu. Nah saya lebih luas gitu ya, karena akhirnya kita rekaman taping, kemudian dia ngirim 3 menitan gitu, 3 menitan video wawancara itu. Terus dia bilang, saya mau naikin ini. Terus saya, lucu nih, terus saya kasih anak-anak, sama anak-anak dikasih footage, dikasih gambar, dikasih gerak, dikasih itu, jadi bukan kata-kata aja tapi ada gambarnya gitu. Terus saya sebar lewat WA tanpa niat apapun. Terus ternyata nyebar cukup kenceng gitu ya, karena saya dapat feedback dari beberapa, maksud lo apa nih gitu. Saya waktu itu soalnya videonya tentang mengkritisi Undang-Undang 45 yang diubah menjadi Undang-Undang 2002. Saya menganggap Undang-Undang 2002 itu, ini versi saya ya, versi saya dalam bernegara. Undang-Undang 2002 itu banyak berubah pasal 45, salah satunya adalah popular vote gitu. Nah, sementara negara demokrasi terbesar di dunia aja pakai electoral vote gitu ya, Amerika yang tua itu nggak pakai popular vote. Karena popular vote yang dijual kan kepopuleran, bukan kredibilitas. Ini versi saya ya, maaf nih kalau yang tersinggung. Itu tahun berapa berarti ya? 2002. 2000 sorry, yang radio itu. 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. Oke. Nah, di 2 tahun yang lalu. Nah, terus setelah saya sebar video itu, saya mempertanyakan ada baiknya kita merevisi undang-undang. Karena saya ada satu hal yang saya agak sedikit makdek gitu bahasa Jawanya. Begitu menghilangkan fraksi TNI Polri dari DPR. Sementara menurut saya seorang TNI dan Polri itu mereka sudah tidak punya voting right, tidak pernah memilih, tapi tidak ada wakilnya. Mereka 1 juta orang, 2 juta orang, dan ini adalah well trained manusia yang terdidik, terorganisir, ngerti bela negara dan lain sebagainya. Begitu mereka tidak punya wakilnya, saya pikir ini negara kita diasasin ini, gitu ya. Nah, saya bunyikan itu bahwa kita harus revisi ulang. Saya maunya
Termasuk nambah satu lagi, ASN kalau perlu kan dia tidak usah milih, kalau nggak nanti dipaksa sama atasan, bupatinya, wali kotanya lah, gubernurnya lah, memaksa. Nah, ASN kalau perlu tidak memilih, tetapi punya wakilnya di DPR. Dan itu barang nyampe ke pemerintah atau nyampe. Karena teman-teman pejabat yang nanya, maksud lo apa nih gitu dan lain sebagainya gitu ya. Saya bilang, segitu kenceng. Sampai sahabat saya Mas Roy Martin itu bilang, Mas ini suaramu, suara kamu. Saya bilang, iya. Kamu harusnya taruh mukamu. Kenapa? Karena lo nggak bertanggung jawab nih. Iya. Kalau suara doang. Suara plus nama? Nggak. Waktu itu belum, masih suara doang gitu ya. Terus dia bilang lebih baik ada mukamu, jadi kamu bertanggung jawab. Jangan kayak gini. Saya pikir benar juga. Tapi saya kalau taruh nama saya dibilang jualan. Bener nggak? Nah, saya kan nggak niat jualan. Gue orang mau pensiun kok, saya bilang gitu. Terus gini aja, taruh namamu aja, jadi bertanggung jawab gitu. Nah, terus video berikutnya kita taruh nama, tapi kita nggak taruh foto karena kita nggak ada niatan untuk jualan gitu ya. Kita cuman akhirnya video 2-3 kita taruh di YouTube, ternyata responnya cukup bagus. YouTube pertama YouTube Mas Wowi tahun berapa ya berarti? 24 Juni 2019. Baru dong? Baru. Itu YouTube pertama? YouTube pertama. Tapi sekarang followernya udah edan-edanan gitu ya? Ya itu yang nggak ngerti, karena kita nganggap satu, tema kita berat kan. Kita rencananya mau buat 1000 video cara cerdas bernegara. 1000, sekarang baru 450. Ya berarti kan, dan itu setiap hari gitu ya, kita berikan teman-teman milenial. Saya merasa sejak reformasi 98 itu, PMP, Pendidikan Moral Pancasila, kemudian P4, bernegara kita tuh sangat kecil sekali porsinya, bahkan nggak ngerti sejarah, banyak nggak ngerti. Orang isinya hafalan semua dan porsinya mengecil. Jadi saya pikir terus juga pejabat sekarang banyak nggak ikut Lemhanas. Dulu di zamannya zaman Pak Harto apalagi ya, kita bukan membanggakan atau menjelekkan, tapi sisi positif kita lihat di zaman Pak Harto itu semua calon menteri di Lemhanaskan. Jadi Lemhanas dulu. Jadi kalau udah dipanggil Lemhanas, ini calon menteri nih. Padahal dari 100 orang yang dipanggil cuma 1 yang jadi gitu ya. Kalau sekarang ini dia jadi dulu. Sementara bela negaranya tidak ngerti. Jadi menurut saya karakter dia sebagai negarawan atau statement belum jadi. Nah, boleh dong kita bersuara bahwa ada baiknya mereka sebelumnya dilemhanaskan dulu. Jadi kalau ada misalnya Pak Presiden sekarang mau reshuffle nih, mungkin saya kasih judul Pak Jokowi Get Talent gitu ya. Tapi menteri. Tapi ada 2 tuh yang menteri harus diisi kan? Kalau perlu semuanya di reshuffle lagi. Serius? Nggak ada satupun? Kalau perlu ada satu menteri yang dipakai di semua posisi juga kan? Oh gitu ya. Itu berarti sangat penting kan posisinya? Kenapa dia bisa begitu saya juga nggak tahu ya. Kita nggak usah membahas itu. Iya, nah jadi semua harusnya di reshuffle itu, walaupun nanti dibalikin lagi di posisinya, tapi sebelum itu ada baiknya dia diikutkan di Lemhanas misalnya, atau lembaga sejenisnya juga nggak tahu ada. Dia harus intens sekali gitu ya, memahami tentang bela negara dan untuk menjadi statement lah atau menjadi negarawan, sehingga waktu dia duduk kebijakan-kebijakan dia pro rakyat, ngerti apa itu pro rakyat, pro oligarki, pro sendiri. Tapi bicara soal bela negara tuh Mas, kalau ada gangguan-gangguan dari misalnya Malaysia klaim lagu apa gitu, tuh orang-orang Indonesia tuh pada berkobar itu. Itu kita harus memahami bernegara tuh ada 7 pilar. Mungkin sekarang 9 pilar. 7 pilar kan IPO, Lexos, Bud, Hankam. Ya kan? Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, saat ini di Indonesia sejak 2002, karena kita pakai popular vote, maka isi media 80% masalah politik. TV kita ini coba aja isinya yang paling banyak apa gitu ya. Jadi bahkan ngomong di warung aja politik gitu. Iya. Nah, sementara di negara lain ya porsinya cuma 1/7 paling banyak gitu ya. Nah, bisa kita lihat sosial medianya di Jepang, sosial medianya di Korea, sosial medianya di Singapura, sosial medianya di Amerika. Jatah politik kecil sekali. Jadi nggak kayak kita tergila-gila sama politik gitu. Tergila-gila ya. Iya, sehingga ekonomi kita tidak grow seperti seharusnya.
sosial budaya kita tidak memahami bahwa TikTok itu bisa merupakan tool sebagai intelijen untuk mempengaruhi dan lain sebagainya. Betul. Nggak tahu, lo asik kok gue main TikTok gitu ya. Nah, ketidakfahaman ini sudah semakin panjang dan mungkin saya sebagai orang nasionalis patriotis ya ngambil genre sendiri deh gitu ya. Itu agak melihat itu sebagai national threat. Nah, saya mempertanyakan kepada negara kita saat ini, who define atau siapa sih yang menentukan national threat di negara kita? Kayaknya Ancaman? Nggak ada. Nggak ada, di kita nggak ada ya? Nggak ada. Harusnya ada. Harusnya ada. Di Amerika ada NSA, National Security Agency, ada eksekutornya CIA dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada Defense Intelligence Agency. Di Indonesia satu-satunya negara dari 160 negara yang nggak punya badan intelijen pertahanan gitu ya. Jadi kalau BIN itu usernya presiden, BAIS itu usernya panglima, Menteri Pertahanan harusnya ada dia ya. Tidak harus rumit dan tidak harus banyak. Karena ini bidangnya beda-beda gitu, bidangnya pertahanan beda sama keamanan gitu ya. Keamanan ranah polisi, pertahanan ranah militer. Militer tugasnya satu, eradicate threat, meniadakan ancaman. Polisi tugasnya adalah mempidanakan ancaman, dua hal yang berbeda. Ini meniadakan ancaman, kalau belum ada ancaman udah hilang dulu gitu kan. Iya. Itu memang fungsinya. Nah ini begitu ada ancaman atau threat tadi, udah jebol duluan, udah maling, udah korupsi, dia baru mempidanakan. Ini pra, ini after, gitu kan? Yang begini-begini ini nomenklatur negara toto dahar kalau orang Jawa bilang tuh. Saya banyak terminologi Jawa karena latar belakangnya Jawa Timuran gitu. Makan aja ada totonya gitu ya, piring di sini, sendok di sini, garpu di sini gitu ya. Nah, nomenklatur bernegara ini banyak yang harus dibetulin. Misalnya Departemen Sosial itu jangan di bawah negara atau pusat, tapi Departemen Sosial yang lebih tahu adalah pemerintah daerah. Jadi bubarin aja tuh departemen itu. Gus Dur udah coba bubarin dan ngerti kan, Gus Dur bubarin, sekarang setiap menterinya korupsi. Gitu kan, dari dulu dibubarin gitu kan, gitu. Bernegara itu Anda akan punyai power, Anda akan mempunyai kedaulatan, dan saat ini Indonesia sebenarnya negara yang harusnya menjadi global player, bukan follower. Dan untuk menjadikan negara global player, Anda harus berdaulat. Anda tidak boleh bergantung pada asing atau bergantung pada bahkan teknologi asing, pengetahuan asing dan lain sebagainya. Anda harus bergantung pada kekuatan sumber daya manusia Indonesia, sumber daya alam Indonesia, dan ini adalah power. Kita punya geopolitik yang besar. Geopolitik adalah kekuatan geografi untuk keunggulan politik, dan geoekonomi adalah kekuatan geografi kita untuk keunggulan ekonomi. Jadi kita mau mengingatkan dengan cara cerdas bernegara. Saya harap ke depan 2024 sampai seterusnya Indonesia bukan lagi negara yang follower atau mitu, tapi menjadi negara berdaulat yang punya arah yang jelas. Saya harap teman-teman muda rajin baca buku, berdiskusi yang sehat, tidak mengkritik tanpa ada solusi, dan terus semangat walaupun Anda merasa ekonomi sekarang berat karena masalah COVID, tapi ini semua adalah great reset yang membuat Indonesia menjadi negara terbaik. Terima kasih. Serius banget ya? Iya dong. Serius banget deh. Pesan-pesan dari Bosman Sontoloyo. Itu. Thank you Mas Wowi. Sayang, thank you.